Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kami, memberikan kami tidur yang cukup, sehingga pagi hari ini kami ada. Sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga firman yang kami dengar menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang besar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau share tentang jangan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Yang terambil di dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima sampai dengan ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kadang-kadang tanpa sadar kita lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Ketika kita ada dalam masalah, dalam mengambil keputusan, kadang-kadang kita berharap kepada relasi, jabatan, uang, bahkan kekuatan diri kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa semuanya itu terbatas. Firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh bekerja sama dengan manusia atau membangun hubungan dengan sesama kita, sobat. Tetapi yang tidak Tuhan inginkan di sini adalah bahwa jangan sampai kita menggantikan posisi Tuhan sebagai prioritas utama, sebagai sandaran utama. Karena kita tahu bahwa manusia itu terbatas, sementara Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Nah, ada beberapa hal bahaya ketika kita mengandalkan manusia. Yang pertama, manusia itu terbatas dan bisa gagal. Tidak ada manusia yang sempurna. Orang bisa berubah, janji pun bisa dilanggar, dukungan bisa hilang, dan sebagainya. Dalam Mazmur 146 ayat 3, firman Tuhan berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Saya kasih ilustrasi, seperti orang yang bersandar pada kursi yang rapuh. Kelihatannya kuat tapi bisa tiba-tiba patah. Ya. Yang kedua, mengandalkan manusia membuat kita kecewa. Semakin kita berharap pada manusia, semakin besar potensi kecewa itu ada. Banyak luka dalam hidup muncul karena berharap terlalu tinggi pada orang lain, menjadikan manusia sebagai penyelamat. Padahal hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Berapa banyak di antara Bapak Ibu mungkin yang punya pengalaman ya, kecewa karena mengandalkan manusia. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa jangan bersandar kepada manusia, jangan bergantung kepada manusia, karena manusia bisa mengecewakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengandalkan manusia menjauhkan kita dari Tuhan. Yeremia berkata bahwa yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika kita merasa saya bisa sendiri, saya punya orang kuat, saya punya koneksi,
tanpa sadar kita tidak lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah beberapa hal yang bahayanya ketika kita mengandalkan manusia. Nah, ada berkat Tuhan yang luar biasa ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Manusia berubah, bisa berubah. Hari ini dia berjanji, mungkin besok dia bisa melupakan. Tetapi Tuhan tidak. Yang kedua, Tuhan sanggup melakukan yang mustahil. Ya, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, pintu yang tertutup bisa dibuka. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Allah kita adalah Allah yang spesialis di hal-hal yang tidak mungkin. Ya, dan kita percaya firman Tuhan juga berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, ketika kita mengandalkan Tuhan, yang terjadi adalah hidup kita menjadi seperti pohon yang kuat. Yeremia 17 ayat 8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, tetap tegar, tetap kuat di saat masalah datang. Tidak kering di saat kesulitan. Tetap berbuah, walaupun dalam tekanan, dalam situasi yang sulit. Nah, ilustrasinya seperti pohon di dekat air. Dia tidak tergantung pada musim karena sumbernya stabil. Ya, demikian juga dengan kita. Nah, ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Orang-orang yang dulunya mengandalkan Tuhan lalu manusia. Ya. Raja Asa di 2 Tawarik 16. Awalnya Asa bersandar kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana endingnya, dia menang. Ketika dia bersandar pada Raja Aram, kemudian dia gagal. Ya. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan. Nah, awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik jika kita berhenti mengandalkan Tuhan. Ada lagi contoh yang lain. Daud Goliat. Daud tidak mengandalkan baju perang, pengalaman, atau kekuatan manusia. Tetapi berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 45, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hasilnya kemenangan besar. Daud mengandalkan Tuhan. Ada lagi ya, Petrus berjalan di atas air. Selama Petrus melihat Yesus, dia berjalan di atas air. Saat dia melihat angin, dia tenggelam. Ya. Fokus menentukan iman kita. Nah, bagaimana caranya mengandalkan Tuhan? Satu, mengandalkan Tuhan di dalam doa. Ya. Bukan hanya saat masalah, tetapi setiap hari. Saya bersyukur teman-teman semua yang ada di ODP pagi hari ini setia, ya, setiap hari berdoa. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan seruan dan doa kita. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam keputusan. Mari kita tanya Tuhan sebelum kita bertindak, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam segala hal. Yang ketiga, mengandalkan firman Tuhan. Firman adalah panduan hidup kita. Firman adalah pedoman dalam kita melakukan segala sesuatu. Yang keempat, belajar menyerahkan kekhawatiran kita. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita semakin kuat, iman kita semakin teguh. Karena sekali lagi bahwa ketika kita mengandalkan manusia, manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Ketika dia berjanji,
Dia pasti menepatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat renungan pagi hari ini, kita semakin dikuatkan, diteguhkan, supaya jangan kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita tahu bahwa manusia adalah terbatas. Siapapun dia, baik itu pemimpin, penguasa saat ini, dan manusia bisa gagal, bisa mengecewakan kita. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Dia adalah Allah kita, penguasa langit dan bumi. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah mengecewakan kita. Dia Bapa yang mengasihi kita, dia Bapa yang setia. Dan ketika dia berjanji, dia tidak mungkin ingkar akan janjinya. Demikian Bapak Ibu, sharing yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami kembali, mengingatkan kami kembali supaya kami jangan mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam kami mengambil keputusan apapun itu, biarlah kami mengutamakan Tuhan, Tuhan yang menjadi prioritas. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami sadar manusia bisa mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah mengecewakan kami. Dan pujilah Engkau Allah yang besar, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.